Selama kita posisinya kita menjaga sholat, apalagi kita bisa bangun tengah malam gitu, Allah mudahkan. Intinya dekati dulu Allah, nanti Allah beri jalan keluar gitu. Dari kota Garut yang sejuk dan penuh potensi, hadir sebuah usaha rumahan yang tumbuh menjadi harapan bagi banyak orang. Berkah Raos, sebuah nama sederhana yang menyimpan makna besar. Dengan semangat berinovasi dan nilai-nilai Islam sebagai pondasi, usaha ini memproduksi berbagai frozen food seperti dimsum, piscok, dan olahan praktis lainnya. Berkah Raos memulai segalanya dari dapur sederhana dan mimpi besar. Tak hanya soal rasa, tapi juga soal niat. Usaha ini dirintis dengan komitmen menghadirkan makanan yang halal, praktis, dan tetap lezat bagi keluarga. Yuk kita intip produksinya dan kenalan lebih dekat dengan sosok di balik Berkah Raos. Assalamualaikum Kang Suryana. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Kang? Ini lagi beresin barang nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Ini produk apa Kang? Nah ini nih produk saya. Dimsum nih. Dimsum Raos. Oh dimsum udang frozen. Betul. Ini beda lagi nih. Ini ada yang ayam nih. Oh gitu. Ini bikin sendiri Kang? Bikin lah. Kita produksi sendiri. Produksi di mana? Di atas. Di atas? Kita boleh lihat-lihat nggak? Boleh Proses dong. pengerjaannya? Boleh langsung. Alhamdulillah. Ayo Kang. Siap mangga-mangga. Ayo. Alhamdulillah, kali ini kami berkesempatan melihat langsung dapur produksi Berkah Raos. Sebelum masuk, tentu kami harus mengenakan perlengkapan steril dahulu, supaya tetap higienis dan sesuai standar kebersihan. Ini bahan utamanya itu daging ayam. Ayam ya? Ya, daging ayam yang ini. Dan ini bumbunya bumbu kering, itu tapioka dan yang lainnya. Mungkin rahasia ya. Oh rahasia, jangan dibocorin. Nggak saya ceritain semuanya siap. gitu ya. Itu langsung pribadi aja. Ya, ini minyak wijen dan ada lagi minyak yang lain. Yang pasti semuanya produknya halal yang pasti. Ya. Ini putih telur. Dan ini es dan ini bawang putih. Jadi fungsi es ini untuk Biar nggak apa ya? biar kalis. Iya, Biar padat. Iya, biar padat. gitu. Kebaikan. Baik Pak Suryana, setelah proses penggilingan, Ya. di ruangan ini prosesnya apa nih Pak nih? Setelah proses penggilingan, nanti hasil giling itu kita simpan di showcase. Jadi proses penggilingan itu kita mulai jam 6. Itu dilakukan sama anak Iwan. Sama Ikhwan jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke. Atau biasanya lebih dari itu, maksudnya kurang dari itu. Bisa Lebih jam 5 atau... awal ya? Soalnya kita untuk ahwat itu masuknya jam 7 atau setengah 8. Rata-rata setengah 8 lah masuknya. Jadi Iwan ngegiling, hasil gilingannya itu kita siapin, taruh di showcase. Dilanjutkan pada para akhwatnya untuk Iya, mencetak ya di untuk sini. mencetaknya. Oh, berarti jam kehadirannya nggak sama ya? Nggak Pak sama Ikhwan dan untuk akhwat Ikhwan. ya? Iya, Ada untuk kelonggaran di situ ya? Betul. Oh baik. Setelah jadi adonan. Adonan. Nah, setelah jadi adonan, di sini ada nih adonannya yang ini, yang tadi udah proses. Nah, kita ada kulit buat Untuk dimsum. membungkusnya ya? Iya, untuk membungkus. Dan di sini ada takaran timbangan buat menimbang. Soalnya kita udah Daftar ya? Ya, udah terdaftar di BPOM dan gramasinya juga udah jelas. Produk kita ada berapa dan isinya berapa. Nah, jadi kulit pangsit ini si adonan nanti ditimbang sama kulit pangsit. Nanti Dikasih campurannya apa aja? Di sini ada udang. karena sekarang proses dimsum udang, jadi kita kasih topping udang, dimsum udang. Ini Ada wortel ya Pak? wortel, Kalau ya nggak wortel. salah Masya Allah dimsum udang ini nilai gizinya itu Nilai gizinya luar biasa gitu luar kan. biasa, Masya Allah. Gitu. Menyehatkan insya Allah. Menyehatkan insya Allah. Lalu ini setelah dicetak seperti ini ya Pak ya? Ya setelah cetak kita mau dikukus, jadi disiapin alat kukusnya, kita tata sedemikian rupa biar hasilnya maksimal. Baik, berarti sekarang proses pengukusan ya Pak ya? Ya betul. Baik. Kita bisa. Oh ini tempat pengukusan ya Pak ya? Betul Pak. Ini tempat harus pengukus. pakai sarung tangan nih Pak ya? Ya sekarang Biar steril. masuk. Yang habis dicetak kita Ya. mau kukus. Nah ini tempat kukusannya. Baik. Untuk proses pengukusan ini ada dibutuhkan berapa waktu lamanya Pak? Ini bukan kurang lebih di 30 menit. 30 menit sudah ada Udah standar waktunya, ya, standarnya segitu 30 menit ya. Proses selanjutnya apa Pak? Yaitu proses pendinginan. Pendinginan. Nah, kita siapin tempat untuk mendingin box biasanya.
Setelah itu kita taruh semua dimsum itu. Kita tiriskan selama 1 jam. Iya. Udah 1 jam kita tiriskan, baru kita masuk ke freezer, buat di packing. Untuk Biasanya selanjutnya di packing. Biasanya nunggu 1 hari atau 1 malam, baru bisa di packing. Nunggu beku gitu. Oh gitu. Ya, ini udah di packing. Nah, ini produknya ini nih. Karaos ini untuk dimsum Karaos. ayam, ya, karaos. Oh, karaos tuh artinya apa ini Pak? Ini dari berkah raos. Oh, dari karaos Karaos. disingkat jadi Disingkat karaos. Karaos gitu. Oh iya mantap. Karena kita diproduksi di Jawa Barat, di Sunda, di Garut. Karaos itu artinya nikmat atau enak artinya gitu. nikmat, enak ya. Jadi Karaos. Jawa. Padahal berkah raos. Berkah raos. Nah, orang Sunda pasti wah enak-enak gitu. Ya. Nah di belakang ini ada yang bikin penasaran nih Pak. Ini apa ini Pak? Nah, itu chili oil. Untuk campurannya, untuk dicocolin kayak gitu Betul, ya? ya untuk dicocol biar apa ya? Biasanya mantapnya itu kalau Kalau nggak pedes kayaknya nggak nikmat. ya gitu. Kalau lidahnya orang Sunda Orang kayak gitu Sunda ya? itu. Masya Allah. Makanya kita free chili oil. Kadang di luar sana cuma ada dimsumnya aja, nggak dikasih chili oil. Kita kasih chili oil. Ini bisa kita dapetin di mana Pak? Di online? Untuk Mana online, aja? online bisa kita dapatkan, nanti diberitahukan ya informasinya lebih lanjut. Tapi yang pasti di setiap toko projan insya Allah ada, terutama di daerah Bandung, Tasik sama Garut. Dan insya Allah kedepannya pendistribusiannya lebih Lebih luas lagi? luas lagi. Insya Allah siapa yang mau bergabung ini bisa jadi. Masya Allah, semoga Dikembangkan gitu. Allah mudahkan sukses. Amin Allahumma amin. Untuk semuanya, berkah juga untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya karaos, berarti raos yang nikmat ya Pak ya? Raos nikmat. Raos pisan kita. Raos pisan. gitu. Waduh, Khusus mantap. semua. Proses produksinya telah kita lihat bersama. Rapi, bersih, dan penuh ketelitian. Sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat dengan orang di balik semua ini. Mari kita simak kisah inspiratif dari pemilik Berkah Raos. Alhamdulillah saat ini saya bersama Bapak Suryana, pemilik Berkah Raos. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak, saya Asep Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak untuk Sama-sama, berbincang hari ini. sama-sama. Untuk pemirsa yang belum familiar, Ya. mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit latar belakang Bapak dan bagaimana Berkah Raos semuanya dimulai Pak. Ya. Silakan. Untuk latar belakang saya itu sebenarnya untuk usaha ini nggak nyambung ya. Soalnya istri sama saya itu kalau background dari pendidikan akademisi itu kalau saya di teknik elektro Pak. Elektro, teknik listrik. Ya. Kalau istri itu di teknik planologi. Planologi. Jadi terjunnya ke Berkah Raos itu mungkin karena bakat, banyak kebutuhan. Berarti semenjak lulus itu nggak kerja di mana pun langsung buka usaha Berkah Raos? Enggak sih, sebenarnya kalau saya itu lebih diamanahi sama orang tua itu kerja di otomotif kan. Otomotif. Orang tua punya otomotif, saya ngelola, dan istri sebenarnya ibu rumah tangga ngebantu saya di usaha yang otomotif itu. Nah itu karena usaha keluarga ya Pak, kita bantu kerjasama. Karena istri pengen ada kegiatan dan alhamdulillah kita punya tempat mungkin untuk usaha. Nah istri kepikiran gimana caranya istri punya kegiatan ya, punya Hobi yang usaha. tersalurkan. Ya gitu, karena istri itu hobinya itu masak. Masak. Dan Masaknya rasanya itu luar enak. biasa gitu. Mantep, makanya Sudah saya diakui ya Pak ya, dari keluarga juga iya, diakui ya Pak ya. saya jarang makan di luar gitu. Oh, Masya Makanya Allah. terus Jadinya makanya ketagihan katanya. Masya Allah. Nggak bisa makan di luar. Itu Kali-kali sejak lah. kapan sih Pak Berkah Raos ini dibangun sama Bapak dan istri? Itu semenjak Covid-nya. Sejak Covid berarti tahun 2020. 2020 betul. Sampai 2025 berarti sudah 5 tahun ya Pak 5 ya? tahun, ya. Lalu Pak, apa makna dibalik nama Berkah Raos Pak? Jadi Berkah Raos itu selain tadi istri kan pengen nih usaha perempuan, gimana caranya biar ada aktivitas gitu. Makanya sebagai suami kita bantu fasilitasi dengan izin Allah, kita punya tempat. Dan istri kepikiran tadi kan karena menyampaikan menyalurkan bakatnya, akhirnya kepikiran gimana kalau bikin frozen food, usaha frozen food gitu kan. Kita bikin terus namanya gimana? Ya udah kita namain aja, kita kan nyari keberkahan. Iya. Di makanan identik dengan rasa. Gitu. Rasa. Karena kita di Sunda, Tatar Sunda gitu ya. Maka bilang enak itu kan raos. Jadi berkah raos gitu, Berkah seperti raos. itu. Raos gitu. Raos lah, enak lah, Enak gitu, lah, rasa gitu ya. Nah, gitu Masya seperti Allah. itu. Apa yang diproduksi oleh Berkah Raos Pak? Yang diproduksi oleh Berkah Raos itu diantaranya itu
kita produksi dimsum ayam. Dimsum ayam ya Pak? Ini dimsum ayam yang ini. Ini dimsum ayam kita. Terus sama dimsum udang. Oh berarti ada 2 varian rasa Pak? Ya, untuk dimsum ada 2 varian rasa dan ini insya Allah udah tersertifikat halal ya. Halal ya. Terus udah ada izin dari BPOM. BPOM. Insya Allah ini lebih dari kualitas juga, insya Allah memakai bahan-bahan yang premium, insya Allah. Dan insya Allah ini apa ya, layak dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau udah nyoba, insya Allah bakal, kalau orang Sunda katanya karawas Ketagihan. ketagihan akhirnya gitu. Amin. Tapi selain ini juga kami punya produk kebab juga ada. Iya, pangsit tulang rangu, terus pistok. Kenapa Bapak Suryana memilih fokus untuk produk dimsum ini Pak? Awalnya karena produk di sana kayak sosis nugget udah terlalu banyak. Udah kebanyakan Pak ya? Terus istri juga suka ngemil. Ketika kepikiran gimana caranya sih bisa dipakai. Sebenarnya ini bisa variatif sih, bisa dipakai cemilan juga. Terus teman kayak bakso bisa pakai ini. Kalau pakai nasi juga bisa. Bisa tinggal tambah chili oil itu jadi nikmat biasanya gitu kan. Pakai nasi bisa. Terus pakai seblak ya, seblak bisa dikombinasikan dengan ini dimsum. Baik. Terus saya lihat di sini ada tambahan apa ini Pak namanya Pak? Itu chili oil Pak. Chili oil ya. Chili oil ya. Jadi kalau kita mau pedas bisa pakai ini, nggak mau pedas bisa nggak usah pakai ini ya. Betul. Berarti aman untuk semua usia ya Pak. Ya? Betul. Emang sasaran kita itu untuk semua kalangan ya Pak. Lalu ciri khasnya untuk dimsum karaos ini apa yang membedakan dengan dimsum yang lain Pak? Ada nggak? Yang pasti ini kita udah terdaftar BPOM dan kita udah mengikuti prosedur SOP yang dijalankan. Insya Allah secara kehigienisan, insya Allah lebih higienis. Terus dari bahan-bahan yang insya Allah udah terjamin gitu, kebersihannya gitu. Terus yang pasti dari segi rasa, terus tidak terlalu banyak bahan pengawetnya. Lalu Pak Suryana, dalam menjalankan usaha ini, bagaimana Bapak menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap prosesnya Pak? Kita usahakan sebenarnya ini usaha awalnya buat istri saya. Karena ada sesuatu hal, jadi anak laki-laki atau pekerja laki-laki harus masuk. Harus masuk. Pada akhirnya kita bikin tempat itu disekat Pak. Ya intinya kita berusaha menerapkan, karena kita sebagai Muslim dan harus taat, kita harus berusaha menjalankan yang sebagaimana mestinya gitu. Tetap terpaku pada Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ihtilat, jadi kita sekat. Insya Allah untuk yang akhwat juga udah menjalankan secara syar'i, secara syariat untuk tampilan atau untuk busananya, dan ikhwan juga insya Allah kita sekat Pak untuk proses pengerjaannya. Jadi di sekatnya ini termasuk jenis pekerjaannya juga ya Pak ya? Jadi mereka nggak bercampur ya Pak? Iya, ini itu untuk laki-laki ngerjain apa, perempuan ngerjain apa Pak? Oh iya, untuk laki-laki itu proses penggilingan Pak. Penggilingan, habis digiling, hasil gilingannya itu baru sama ahwat. Sama ahwat. Udah ahwat itu berarti untuk laki-laki mungkin penggilingan sama pengemasan, packaging gitu ya, sama hasil produk akhir. Untuk ahwat bikin cetakan adonan, terus pengukusan sampai proses pendinginan mungkin ya. Udah terkait itu sama ikhwan. Berarti untuk akhwat pakaian juga dijaga ya Pak ya? Ya insya Allah. Ya. Jadi istri udah menerapkan, dalam artian kami ketika karyawan masuk ke sini atau kerja di sini, di antara syaratnya itu diantaranya harus mau berbusana muslim secara syar'i, harus sholat tepat waktu, harus sebelum mulai kita zikir pagi dulu gitu kan. Setelah pulang diusahakan zikir petang. Berarti tidak meninggalkan nilai-nilai ibadah dimanapun juga ya Pak? Iya betul. Masya Allah. Kadang kita bikin itu Pak, suka ada kajian gitu itu. Oh gitu. Kajiannya diadakan di sini atau di suatu tempat?
Di tempat lain sih sebenarnya. Di tempat saya bekerja biasanya gitu. Kalaupun nggak di sini, mungkin kalau ada kajian di tempat yang lain kita arahkan, ya. Kita arahkan. Atau kita fasilitasi Pak. Kita fasilitasi, kita pasang speaker, kita setel dari laptop, Iya, ada biar mereka, kajian singkat gitu. Dia jadi mengisi kekosongan daripada bengong gitu kan. Alhamdulillah jadi ilmu didapat. Terus mereka kerja juga di depan. Didapat, semua ilmu didapat di sini ya Pak ya. Masya Allah. Itu seperti itu. Baik. Kalau jumlah karyawan ada berapa Pak total ya Pak, laki-laki perempuan? Berarti sekarang itu total ada kurang lebih 11-an. 11 untuk 11-an. frozen food di sini Pak ya. Iya, 11-an. Bagaimana Bapak menjaga kualitas dan kehalalan produk khususnya dalam bahan, pengolahan hingga distribusinya? Untuk menjaga kualitas produk, yang pasti kita prepare dari awal dengan supplier barang. Kita pilih-pilih yang terbaik. Iya, kita pilih yang terbaik yang mana, gitu kan, yang dipastikan kehalalannya. Kalau dari bahan baku ayam, itu dari RVH-nya gimana? Yang Ayam, disembelih berdasarkan syariat. sesuai syariat nggak, gitu. Kita pelajari rumah potong hewannya, yang mana yang pas, yang sesuai, gitu. Terus termasuk bahan baku yang lainnya kita selektif. Kalaupun ada yang karena udah ada standar SOP penerimaan bahan baku, nah ini jadi sebelum masuk ada kuisinya mungkin ya. Gitu. Ya betul. Gitu. Pengolahannya juga mungkin tidak melupakan kebersihannya juga ya. Iya, kita kebersihan dijaga, kita ada punya standar buat masuk ke ruang kerja. Kita harus benar-benar sebelum masuk kita cuci tangan, kita pakai masker, pakai peralatan. Termasuk kebersihan tangan nggak boleh panjang Pak. Kukunya nggak boleh panjang. Ya, terus nggak boleh pakai pernak-pernik ini Pak. Jam tangan. Harus polos ya. Harus polos, benar-benar steril gitu. Seperti itu. Adakah momen berat atau titik balik yang pernah Bapak alami dalam perjalanan usaha ini Pak? Pernah nggak di titik yang paling merasa udahlah gitu? Ada Pak. Jadi pas ketika saya memulai usaha itu sama istri. Ini kan dipegang sama istri saya di belakangnya. Ya istri proses gitu ya usaha. Istri itu awalnya terjun langsung Pak. Dia senang karena senangnya itu masak gitu kan. Dia ngegiling sendiri Pak. Nggak diserahin. Dikerjain sendiri. Untuk proses penggilingan mungkin. Untuk cetak mungkin diserahin ke karyawan. Tapi untuk giling dia benar-benar pengen nakar sendiri gitu, Pak. Karena dia yang pencipta resepnya, ini sampai gimana hasilnya supaya se-juicy atau seenak mungkin gitu kan. Turun sendiri Pak. Turun sendiri, proses sendiri. Sampai yang dihasilkan itu ya benar-benar yang namanya kita mungkin ngerintis ya. Berapa gilingan gitu, paling berapa adonan gitu. Nah, ada momen-momen yang ketika saya hitung, kayaknya ini produksi ini harus lebih dari sekian. Gitu. Nah, seperti itu. Saya sering nanya ke istri, Umi, ini harusnya ditingkatkan, biar lebih banyak gitu kan. Karena dulu kan istri ikut terjun, itu kapasitasnya mungkin masih terbatas. Nggak apa-apa, Abi segini dulu, gitu kan. Nanti juga kita ketahuan, gitu kan. Nanti ada pastilah ketemu jalannya. Kita kan baru ngerintis, kita jalani aja dulu. Jadi ada trial and error-nya. Gitu, trial-nya. Sampai saya bilang, itu terus gimana dengan keuntungan kita? Gitu kan. Itu kan loss. Yang penting kan kita gitu kan. cuannya. Intinya gitu kan, yang namanya usaha gitu, nyari untung. Nyari untung, bukan gitu buntung. Kan. Bukan buntung gitu kan. Ketika ditanya, itu jawaban yang saya maksudnya benar-benar kena gitu ya. Kata istri, sebenarnya keuntungan kita itu ketika punya karyawan yang soleh dan soleha. Dia mau berbusana muslim, dia mau sholat tepat waktu, dia mau dengar kajian, dia mau taat kepada Allah. Kita fasilitasi, itu keuntungan bagi juga kita. Kepuasan pelanggan kali Pak ya. Karena kan istri kan mengutamakan kualitas daripada kualitas saat itu ya kan. Betul. Di sana ketika proses rata-rata kita hampir di semua toko frozen itu di Bandung, insya Allah gitu, rata-rata repeat order. Insya Allah mungkin frozen food yang lainnya setelah
lihat tayangan ini kayaknya berbondong-bondong. Amin. Berarti pernah putus asa di situ Pak ya? Oh, saya bakal untung apa enggak nih? Nah gitu awalnya gitu. Aduh gimana nih? Sayang gitu kan gitu. Tapi Masya Allah beriring aja dengan waktu, ya alhamdulillah mulai agak terbuka Pak. Agak terbuka, Allah tunjukin jalan gitu ya. Karena ada keberkahan di situ. Soalnya berkah itu bukan cuma cuma cuan gitu, bukan untung, tapi apa? Ketika kita berkah itu menambah kebaikan. Ketika kita di sana ada nilai baiknya atau nilai positifnya, gitu. Nilai kebaikannya gitu. Betul. Masya Allah, dituntun sama Allah, nggak semata-mata ditakdirkan karyawan di situ emang rezeki kita. Gitu. Itu Ya, rezeki tersadar kita. sendiri ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Dengan sendirinya Allah dengan kekuasaannya ya Allah tuntun, dan insya Allah mungkin kedepannya, bukan mungkin, insya Allah yakin kedepannya akan senantiasa dalam berkah. Bukan masalah berkah kebaikannya juga, insya Allah dalam rezekinya juga. Begitu rezekinya insya Allah jadi wasilah buat mungkin karyawan, kedepannya buat pengembangan dakwah gitu kan. Iya, pada dasarnya semua berdasarkan niatnya ya Pak ya. Iya, betul. Dan keikhlasan. Masya Allah. Ada nggak Pak sosok atau pengalaman yang paling menginspirasi Bapak dalam membangun usaha berkah Raos? Lebih condong ke ketika melihat Nabi Muhammad SAW seorang saudagar gitu. Ketika harus jujur, harus benar-benar. Di sana kebayang Rasul begitu jujurnya, begitu amanahnya. Mungkin ketika ngejual barang mungkin nggak mau jual, benar-benar ngejelasin apa adanya gitu kan. Nah, kita berusaha termasuk apapun. Saya pegang jualan otomotif juga. Saya juga berusaha untuk itiba ya. Gitu. Untuk berusaha menjalankan apa yang telah Rasul kita contohkan gitu. Termasuk proses yang makanan ini gitu kan. Ketika kita berusaha, kalau udah misalkan makanan ada yang nggak layak jual, ya udah jangan dipaksain gitu kan, gimana gitu, udah gitu kan. Intinya akan membawa menjelekkan nama kita juga ya. Selain menjelekkan nama kita, terus ya kembali lagi keuntungan itu milik Allah, bukan milik kita gitu. Biar Allah yang mengatur dari mana rezeki atau ngasih keuntungan buat kita. Masya Allah. Berkah Raos pasti sudah melewati berbagai proses. Inovasi apa aja yang telah dilakukan baik dari segi rasa, kemasan maupun strategi pemasaran? Untuk saat ini baru ke outlet toko-toko frozen food ya Pak. Nah, saya berusaha menawarkan buat distributor yang mau jadi distributor Pak, untuk membantu produk kami. Insya Allah kita beri kemudahan. Di antaranya kita untuk distributor yang amanah kita kasih TOP selama 45 hari gitu kan. Soalnya rata-rata ngejual itu nggak cash buy, nggak cash-cashan Pak. Kita titip, atau maksudnya ada tempo gitu kan. Ada temponya ya, rata-rata ada tempo seperti itu. Biasa maksimal kalau toko-toko itu di 30 hari, paling cepat itu 2 minggu lah. Tapi rata-rata laku Pak. Yang ada biasanya reject. Dari kemasan mungkin kemasan udah bagus karena ketumpuk-tumpuk dari freezer yang lain, paling bawahnya rusak. Biasanya gitu. Ya kita bantu. Kita reject ya. Intinya kita minta amanah dan jujur. Terus bisa menjalankan, mau belajar lah, mau belajar masalah tentang agama gitu. Soalnya ketika kita belajar agama, jadi kita tahu batasan-batasannya. Biasanya seperti itu. Kepada siapapun gitu ya, termasuk saya nerima karyawan bebas mau golongan apapun gitu, yang penting jangan aliran sesat. Yang penting dia Islam, Muslim gitu kan, dan mau belajar, dan mau diarahkan buat belajar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, ketika mau belajar, insya Allah kita welcome, dan insya Allah kita di sini kembali lagi kita nyari keberkahan. Insya Allah kita fasilitasi, bajunya semuanya kita bantu. Ya kita bantu semuanya. Untuk kerjasamanya gimana Pak? Mau dagang ini juga gitu? Boleh. Nanti kita ada potongan khusus. Oh gitu? Iya, untuk misalkan tetangga atau warga ataupun siapapun, kita pasti dapat. Berarti itu nanti bisa langsung hubungi Bapak aja kali ya untuk detailnya kali ya? Boleh. Baik. Apa harapan dan cita-cita Pak Suryana di masa depan? Apakah ingin membuka cabang yang lain, produksi yang lain, terus distribusiannya nggak cuma di Garut aja, mau di seluruh Indonesia atau bagaimana? Iya, harapannya seperti itu Pak. Dalam artian kita semoga bisa menjadi jalan gitu ya, jalan buat yang lain gitu. Nah, harapannya benar kata Bapak, pengennya kita punya cabang di mana-mana.
gitu akhirnya kan membuka lapangan pekerjaan. Iya baru ya, Pak, betul, gitu kan. Kita membuka lapangannya kerja, banyak orang yang membutuhkan, itu kan kita bantu, jadi wasilah. Apalagi di sini kita terapkan suatu kebaikan yang bernilai ibadah. Nanti kan jadi wasilah buat keluarganya, buat sekitarnya, gitu seperti itu. Yang pengen diterapkan mungkin seperti itu, tapi harapan itu kan tetap dalam artian Iya. yang namanya umur kita yang nggak tahu. Kita boleh bermimpi, kita boleh berusaha, tapi yang akhirnya menentukan adalah ridho Betul, Allah Pak. Subhanahu wa Betul. taala. Iya, betul. Saya nggak bisa. Wah, jadi tidak terlalu berangan-angan boleh dan harus punya mimpi, harus punya impian, harus punya semangat gitu. Tapi kita tahu, umur kita nggak ada yang tahu. Ibadah semaksimal mungkin biar jadi jalan kebaikan buat semua gitu. Dan jadi bekal buat kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat buat kita sendiri Iya, juga ya, Pak ya. intinya gitu. Baik, Pak. Ini yang terakhir, Pak. Ada pesan motivasi yang bisa Bapak sampaikan kepada para pengusaha muslim yang ingin memulai usaha tapi dia masih ragu. Silakan, Pak. Untuk teman-teman atau rekan-rekan ya yang masih ragu dalam usaha, yang pertama kali yaitu minta doa. Doa biar Allah yang nuntun. Nuntun ketika pasti Allah kasih petunjuk gitu. Selama kita posisinya kita menjaga sholat, apalagi kita bisa bangun tengah malam gitu, Allah mudahkan. Dan nanti ketika kita mulai, walaupun kita nih ada celah usaha tapi ragu, nanti Allah tuntun. Ketika kita ini ragu, pasti sama Allah diganti gitu. Intinya dekati dulu Allah, nanti Allah beri jalan keluar gitu. Masya Allah, Pak. Kisahnya sangat menginspiratif sekali. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga semua harapan dan doa dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Barakallahu fikum, Pak. Amin. Semoga lancar. Masya Allah. Sobat Roja, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Suryana. Semoga kisah hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus berusaha tanpa melupakan arah dan niat. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Pengusaha Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, kayaknya nggak afdol nih kalau Pak Asep belum nyoba produk kita. Ini mau nawarin makan? Betul, Oh, harus Masya nih, Allah, wajib nih harus hukumnya. gitu, biar, Kang, punten Kang. biar gak penasaran ya, Kang ya. Masya Allah. Masya Allah. Wah, Nah, ini produk kita, insya Allah boleh dicicipi. ini yang Ini udang dimsum tadi ya, udang. Pak Suryana ya? betul. Ini yang ayam. Ini chili oilnya ini yang chili tadi oilnya. ini. Jadi penasaran itu. Minyak cabai ya, Pak ya? Betul. Dicoba Pak Asep. Wah, saya coba nih, Kang ya. Boleh. Saya mau cobain yang udang dulu nih. Menggoda banget warnanya tuh, Sobat Roja. Warnanya keemasan. Kemasan. Kita coba originalnya dulu nih, Original. nggak usah dicampurin bumbunya. Ini bikin sendiri apa beli di itu? Bikin sendiri Pak. Enak, Pak, rasanya nggak jauh sama yang Premium sana gitu. yang premium. Masya Allah. Sekarang kita campur pakai sambal. Buat yang nggak suka pedas, yang suka pedas silakan. Betul. Pedas. Pedas Bro. Level berapa kalau di itu? Kalau menurut saya 2 atau 3 kali ya. Nah, ya. Kalau anak saya mungkin udah Ah. teriak-teriak cari minum. Tapi enak, Pak. Enak, nggak terlalu pedas juga sih buat saya. Masya Allah. Ini yang ayam. Sekarang kita cobain yang ayamnya. Originalnya dulu. Enak. Jadi adonan itu lembut. Jadi campuran ayamnya itu lebih dominan ini, Pak, daripada Ya betul. Yang adonan udang itu. tepungnya ya. Iya betul. Enak, lembut juga nih, Sobat Roja. Karena pakai sambal ya. Udah. Ini mah sesuai namanya. Karawas ya. Raos pisan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf atas segala kekurangan. Sama-sama. Kita telah melihat bahwa keberkahan dalam usaha tak selalu datang dari hal besar, tapi tumbuh dari niat yang tulus, kerja keras, dan kejujuran dalam setiap langkah. Berkah Raos bukan hanya tentang produk frozen food, tapi juga tentang keteguhan hati dalam membangun usaha yang memberi manfaat dan bernilai ibadah. Semoga kisah ini jadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menghadirkan keberkahan, dan membawa manfaat lewat jalan usaha. Inspirasi Usaha Muslim. Karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.